Baik Ustadz Mukhlis, ini sepertinya masih ada tambahan berita lagi. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Ada sebuah masjid tua peninggalan Raja Keraton Surakarta Sri Sultan Pakubuwono ke-10 yang hingga kini masih berdiri kokoh di Boyolali, Jawa Tengah. Bentuk bangunan dan sejumlah ornamen dalam masjid juga masih dipertahankan seperti aslinya. Seperti apa? Berikut kita simak liputannya. Memasuki bangunan Masjid Cipto Mulyo di Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali ini, jemaah langsung disambut pendapa luas seperti yang biasa ada pada bangunan rumah masyarakat tradisional Jawa. Nama masjid yakni Cipto Mulyo juga diambil dari bahasa Jawa yang berarti menciptakan kemuliaan di dunia akhirat. Meski dibangun lebih dari 1 abad silam, bangunan masjid masih tampak kokoh dan terawat. Sudah 116 tahun berdirinya masjid ini. Masjid ini masih tegak seperti pertama sekarang ini, belum apa ya istilahnya, kayu-kayu yang dipasang ini belum ada pergantian. Tak heran para jemaah masjid mengaku merasakan sensasi religi tersendiri setiap kali beribadah di masjid ini. Bisa lebih khusyuk kalau berdoa nih pripun gitu, lebih bisa ada getaran pripun gimana gitu. Nggak tahu kalau katanya ya orang-orang sini katanya sini lebih beda gitu daripada masjid lain, mungkin faktor karena historis sejarahnya. Meski sudah mengalami beberapa kali renovasi, namun bentuk masjid yang didirikan oleh Raja Keraton Surakarta Sri Sultan Pakubuwono X pada tahun 1905 masih tampak seperti saat awal dibangun. Ada 5 pintu utama di depan dengan ukiran tulisan tangan Sri Sultan Pakubuwono X di atas setiap pintu. Sejumlah ornamen di dalam masjid, mulai dari mimbar khutbah, beduk hingga kentongan juga masih tampak asli, dibuat saat masjid didirikan 116 tahun silam. Menurut pengelola masjid, perubahan yang dilakukan pada masjid sejak awal berdirinya hingga kini hanya berupa melapisi dinding masjid dengan batu marmer. Itu pun dilakukan secara bertahap karena dananya bersumber dari sumbangan para jamaah masjid. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya, Masya Allah, begitu banyak masjid atau musola peninggalan ulama atau kerajaan Islam terdahulu di tanah air ya Ustadz. Nah ini apa kewajiban umat Islam nih Ustadz dalam menjaga dan memuliakan tempat ibadah atau masjid nih Ustadz? Ya, masjid itu adalah rumah Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi masjid itu adalah milik Allah. Di tempat itulah kita menyebut dan mengagungkan asma Allah. Di situ kita beribadah. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah itu, fungsi masjid bukan hanya sekedar untuk tempat ibadah ya, tapi masjid itu juga sebagai tempat kegiatan sosial, tempat mencerdaskan masyarakat ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masjid dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat mulia ya, karena disitulah kita menyebut dan mengagungkan nama Allah, di situ kita beribadah ya, dan disitulah ada keberkahan ya, ada keberkahannya. Ya, Masya Allah nih Ustadz, saya ingin juga tanya, kalau di zaman Nabi atau sahabat, apakah masjid itu juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya Ustadz? Ya, kalau kita lihat di masa Rasulullah itu ya, sering Rasulullah itu menerima tamu-tamu di masjid. Termasuk ketika ada utusan dari Kristen yang ada di Najran ya, sebelah selatan Jazirah Arab itu diterimanya di serambi masjid. Lalu kemudian ketika saat tiba waktu ibadah mereka, Nabi mempersilahkannya di situ. Masya Allah. Jadi Nabi menerima tamu di situ. Bahkan saat terjadi peperangan itu yang terluka dari pasukan kaum muslimin itu juga diobatinya di masjid. Selain itu di masjid itu juga ada serambi yang dikhususkan untuk mereka yang ingin konsentrasi beribadah di situ, yang disebut dengan ahlus suffah dulu pada masa Rasulullah SAW ya. Jadi masjid ini bisa menjadi salah satu simbol peradaban Islam kalau kita lihat dalam sejarah ya. Bagaimana di kota-kota yang menjadi pusat peradaban Islam di Mesir, di Maroko dan lain sebagainya, itu masjid menjadi sentral ya. Sehingga di situ di sekelilingnya itu biasanya ada masjid, ada lembaga, ada pasar ya, lalu ada lembaga pendidikan. Itu tidak terpisahkan itu.
Jadi sebagai pusat kegiatan masyarakat. bersatu padu di situ di sekeliling masjid tersebut begitu ya Ustadz ya, Betul, termasuk ya. kegiatan keagamaan yang dilakukan di zaman Nabi dan sahabat, Masya Allah. Nah Ustadz ini biasanya kan kalau bulan puasa ini banyak sekali kita yang susah untuk menahan kantuk nih Ustadz, banyak yang tidur, tapi boleh nggak sih Ustadz kalau tidur di masjid? Tidur di masjid ya, selama tidak mengganggu kenyamanan mereka yang akan beribadah di masjid, itu tidak ada masalah ya. Apalagi kalau tidurnya itu diniatkan untuk mengembalikan semangat dan energi, sehingga setelah itu, setelah terbangun, dia bisa lebih bersemangat lagi beribadah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting tidak mengganggu jamaah yang lain. Masya Allah. Yang